akan membawa game ini ke game yang ketiga. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane now. Oke. Semangat terdengar sekali ya. Dan Keyboy. Oh, matching-nya mantap tadi nampaknya. Dari seorang Keyboy mengganggu jungler dari seorang Dewa United Esports. Dia udah lumayan mengganggu dan mengetuk ya. Jungle pattern dari Ray yang so far masih aman juga karena retry-nya digunakan. Wah, ini dia tahu sih dari seorang Kairi punya anti regen, jadi dia nggak bakal bisa bertahan tuh. Iya, seenggaknya ya Tortoise Poison ini akan bisa menanggulangi adanya power dari Matilda di early game. Yap. Dan pada akhirnya memang ya untuk Xavero-nya bisa sedikit nge-push untuk di bagian bawah. Tapi lihat tarikan-tarikan Iron Hook yang terjadi. Tapi dari Ray nampaknya udah paham akan hal tersebut Om Wawa. Jadi langsung di body block. Oke. Memang wajib banget emblem tank dipergunakan oleh Cici juga bukan fighter ya. Iya, Pakitonya fighter. Ya, Pakito emblem fighter dan juga Festival of Blood. Lebih sustain nantinya untuk Pakitonya. Tapi dengan membawakan flicker nih sekarang buat Lutfi. Iya, bakal main agresif dengan Rapture juga harusnya yang dibawakan. So far teror udah mulai dirasakan oleh Dewa ya. Terutama dengan Iron Hook Keyboy juga. Masih cukup tenang, Godlane memang dibiarkan mandiri terlebih dahulu. Tapi Kairi. Oke, nampaknya dari Kairi tahu dia bisa masuk untuk Keyboy ngebuka vision. Dan matching-nya mantap, akankah keluar kali ini? Sedangkan di arah bottom lane melihat ke arah sosok seorang Xavero masih bertahan di laning yang aku bilang nggak terlalu kalah untuk dari Meiji juga. Sama-sama di tengah laningnya. Sedangkan waktu yang cukup banyak diperlukan untuk Dewa. 2 hero scaling dibutuhkan di sini. Alright. Dan clear dulu ya yang coba untuk dimaksimalkan. Mencari level 4 secepat-cepatnya. Karena Turtle sekarang sudah muncul dan Ray sudah set up di sana. Bukan hanya Ray, tapi Kairi juga sudah mulai datang. Dan itu dia, matching-nya gagal. Reward manipulation di depan sana. Anti gravitasi kali ini nampaknya gak bisa membuat selamat. Sedangkan first blood di tangan para pasukan dari Cimo Onyx. Mereka kehilangan Sorizo dan juga Ray untuk Dewa United, kerugian yang sangat mahal. Yes, dan Yves ini sangat-sangat menjadi jawaban ya, di mana Ray tidak akan bisa bergerak terlalu leluasa. Jadi benar-benar dependent banget sama sosok Kesu untuk bisa menyelamatkan Ray. Meskipun tadi Guiding Wind kalau nggak salah sempat tuh buat menyala juga ya. Tapi nggak sempat untuk bisa keluar dari zona real world manipulation. Dan untuk game fact kita, debut Pakito di MPL ID Season 15. Dan terakhir ternyata dipakai oleh Zorizo nih saat Dewa menang atas EVOS. Ini kan salah satu signature hero Zorizo juga ya. Betul. Pakito. Ini Sorizo kalau udah pakai Pakito tuh jauh juga tuh dia dorong laningnya kan. Ya, kan Awal-awal Aran juga muncul kan tuh Pakito. Pakito juga kan sebenarnya antara flicker atau sprint ya. Kalau main di EXP. Oke. Lebih jalan kepada balutan sinergi outer turret tengah juga udah mulai dilakukan oleh Onyx. Ini akan memperkaya lagi mereka dengan gap yang sekarang diungguli. First item priority sudah selesai dari Xavero Hunter Strike, ini dia. Tinggal nunggu 1.500 lagi tambahan untuk matching-nya mantap! Tidak bisa dilindungi. Tidak ada perlindungan untuk para pasukan dari tim Dewa. Kehilangan kembali Maybe dan ini dia Keyboy dengan Franco-nya. Iya, udah lama ya nggak ngelihat Keyboy dengan Franco-nya dan ya. Oh, kepegang. Oh, bakal coba ditarik, bakal coba dipasang. Langsung di depan sana Reward manipulation menyelamatkan seorang Keyboy. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu karena Kairi too strong. Dan bahkan Ray harus menjadi pertukaran. Terlalu kuat, Kairi tidak ada jawaban. Dan aku cukup bertanya kenapa dia harus ke arah tarik yang berat ya. Scaling juga sih Kairi, tapi ya menurut aku lebih pasti loh Om. Iya. Tapi sulit kalau Kairi range-nya pendek gak sih? Itu dia butuh Maleficent gak sih? Ya kita cuma bicara soal range ya, apalagi berhadapan dengan hero-hero seperti ini kayak bahaya banget untuk range yang sekarang. Dewa masih di 39% untuk audience prediction. Dan Lutfi versus Sorizo. Masih dimenangkan oleh Lutfi ternyata. Dan Sun sudah mulai join ke atas. Setup di Turtle cukup penting memang. Tapi Dewa mereka tidak boleh memaksa dulu nih sekarang. Tinggalan jauh. Jangan lupakan, ini retribution Om Wawa. Jangan sampai dilupain. Walaupun kalah level ya. Walaupun kalah level, ini masih mengerikan dari seorang Ray. Dan bahkan lihat di depan sana Ray. Ketarik. Bakal coba ditarik begitu saja, tidak ada yang bisa dilindungi. Tapi nampaknya tercancel, tidak bisa terlalu cepat. Udah ke arah belakang dan Pakitonya. Kali ini benar-benar mengganggu dan real world manipulation lah. Yang menutup jalan para pasukan dari tim Dewa untuk bisa pulang. Tapi lihat San. Matching-nya. Mantap! Keyboy! This is Keyboy! Tarik sis yang di follow up ya. Dengan begitu baik dan bahkan
San sabar banget tadi buat buka reward manipulation-nya. Dia coba pastikan siapapun yang mau kabur dari Dewa tidak akan ada kesempatan dan Turtle jatuh kembali ke tangan dari Onyx tanpa ada gangguan. Bahkan Ray di sini nasibnya cukup berbeda. Dia babak belur sekali. Bahkan nyaris tadi untuk orange Nyaris. buff-nya terambil. Dan War X baru selesai untuk Zorizo di menit yang kelima. Super terdelay, sedangkan Hunter Strike di buy ternyata Lutfi akan bermain agresif. Item damage full buat dia. Alright, dan bahkan kalau kita lihat Sky Piscernya udah aktif untuk dari seorang Xavero. Dan kalau kondisi kali ini 5.000 gold difference, ini kayaknya dari Itoshi Kesu dia nggak boleh takut untuk nge-cancel Bloody Hand sih kalau menurut gue ya. Kita lihat bakal coba dipaksa dengan adanya dua positioning dan bahkan lihat energy eruption yang on point. Kairi! Damage dari turret yang terlalu besar membuat Kairi ter-take down besar. Tapi nampaknya itu dia Lutfi dengan tinju dibalas tinju. Berhasil dihindari oleh perpasukan dari tim Dewa. Itu Spencer sakit tuh ya. Wah, Kena sakit. tumbuk ke Bakito. Itu bukan ditumbuk lagi sih, Ul. Itu bisa meledak nantinya. Bener. Karena dia damage loh, lihat aja itemnya. Tapi sayangnya memang tadi kena curtain call ya tadi ya. Buat Kairi juga tadi sehingga harus terjerat, terikat dan gak bisa langsung kabur. Dan so far ya dari Onyx-nya masih unggul juga. Dan lihat bagaimana kecepatan mobilitas yang dimiliki oleh Pakito bersama dengan Baxia nih. Dengan jab yang full stack dan juga dengan Baxia Shield Unite. Ini seakan-akan kayak EXP dan junglernya selalu akan bisa join team fight dimanapun nanti. Udah mulai di-invade lagi juga ya. Nambahin lagi stack demi stack untuk Xavero. Dan targetnya sekarang memang udah langsung ke arah maybe, dan maybe. Gak akan dikasih nih asuransi damage dealernya nanti. Walaupun di team fight ini Sans bakal berkuasa banget untuk Parah. hero-hero kayak gini. Parah banget sih. Ini hero-hero close combat nih. Sans tuh udah bener-bener kayak udah dewanya aja. Oh mendekat, gue bikin slow. Mau kabur, gue ikat. Iya. Udah bebas banget hidupnya dia. Dan berkali-kali kita udah ngeliat korbannya itu Ray ya. Yap, kejerat dari tengah ya. Gak bisa keluar juga dan apalagi dari Sun sendiri ya. Dengan kill participation di 100% ya jelas. Fungsinya dia membuka team fight nantinya atau mencegah agar pemain Dewa tidak ada yang kabur ketika tim fight dimulai. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa kali ini mereka udah tahu dari di follow up menuju ke arah turtle yang perfect. Tapi Kairi di depan sana berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Lihat hampir terperangkap, damage terlalu besar. Tapi nampaknya Kairi berhasil nge-bait sosok seorang Ray. Dan summon force for defensive membuat para pasukan dari tim Dewa hampir saja kehilangan momentum. Hampir saja kehilangan Ray. Tapi bait dari Kairi tadi masuk dan dimakan sama Ray. Ya, dan untungnya ada guiding win ya tadi untuk bisa nyelamatin Ray dari jebakan road manipulation-nya Sans. Sehingga kali ini dari Dewa mereka belum kehilangan pemain mereka lagi. Dengan adanya turret-turret yang masih utuh ini Onyx betul-betul menunjukkan bagaimana dominasi mereka di game ini. Wah, full dominasi sih. Bahkan dari jungle-nya aja, dari Ray itu nggak bisa datang. Dia digigit sekali udah kelar. Dan Kairi di depan sana. Oh, berani sekali. Oh, macam-macam mantap. Retribution yang on point. Tidak ada cancellation. Lihat membuat sosok seorang Ray memang menang Retribution ya. Walaupun levelnya kalah. Tapi dengan kondisi satu Iron Hook yang nggak bisa lagi diatasi oleh para pasukan dari tim Dewa. Iya, dan tadi guiding win-nya juga emang agak sedikit delay ya. Kayak dia mau coba selamatin, tapi memang nunggu dari beladihannya beres. Tapi kalau enggak, dia nggak ada efek Flash of the Oasis untuk nambahin HP dari Ray itu sendiri. Saran gua untuk Kesu ini ada baiknya dia mainkan cancellation dengan Shaking Eagle deh. Dia nggak bakal bisa juga mau jemput pakai guiding win kalau bloodihannya itu belum copot. Cancel bloodihannya, minimal ke knock up, abis itu baru pancing. Ya, tapi lumayan sulit juga ya karena Onyx ini mereka tidak kumpul di satu titik nih. Iya, apalagi winter kan buat Franco-nya. Iya, ada yang split juga kan tadi Lutfi yang split dorong di bagian bawah. Jadi serba pas sekarang untuk Onyx. Dewa mereka belum bisa keluar dari kesulitan yang sudah tercipta sekarang. Setup akan lebih dulu dimulai untuk Onyx juga. Dan Spencer kali ini bedanya adalah karena di game yang kedua Onyx mereka akhirnya punya jawaban untuk Kimi juga. Mereka bisa nahan selama mungkin selama Tortoise Poisons aktif nanti dari Baxia. Dan juga untuk item-itemnya ya Baxianya jelas ya ada Radiant Armor di sana. Jadi cukup banget sekarang untuk Onyx bisa menahan damage-nya. Xavero bahkan jadi loh sekarang. Wah iyalah udah enak banget Xavero, udah bebas banget ya di laning. Iya, gue fleeting time lagi. Wah, bahaya. Flicker dari beladihannya juga bakal mengerikan. Lord didapatkan oleh Onyx tanpa adanya upaya gangguan yang bisa dilakukan oleh Dewa. Invade jungle juga udah dilakukan.
Ini ngebuat dari Dewa mereka dalam keadaan semakin sulit nih. Secara high ground mereka juga terbatas. Siapa yang bisa dijanjikan gitu untuk bisa mempertahankan high ground mereka? Ya, karena item mereka patah banget ya. Iya. Dari gold gap-nya terlalu jauh, lihat ada di angka 2700 yang paling jauh. Dan minimal pun itu ada di 1200, itu pun ya, itu ada di roamer loh. Jadi Winter Crown, Fleeting Time ini sudah dipegang dengan Keyboy, bait-baitnya bakal bisa lebih masuk juga. Alright. Dan ini dia di arah tengah tidak ada high ground yang pasti untuk para pasukan anak dewa. Dan lihat di sana Keyboy udah menunjukkan taringnya. Siapapun bisa ditarik oleh Keyboy. This is your boy. Oke, tabrak masuk kali ini sekarang bersama dengan adanya Lord yang dikawal zaman Force malah dibentangkan. Zaman Force. Oke, nggak terlalu terburu-buru kah? Tapi kali ini tidak ada lagi zaman Force untuk melawan defense setelah Lordnya masuk ke dalam. KRI terlalu strong di depan sana. Maka coba dilindungi oleh Ser Savero, Harta Totem dan Senata. Fokus ke base. Mereka nggak peduli apapun terjadi. Bisa terbuka sangat besar. Dan Savero tidak bisa dibendung membuat pasukan dari tim Onyx. Mereka bebas banget untuk ngegundulin dua turret yang dimiliki. 10.000 dan bahkan 11.000 gold difference. Membuat tim Dewa mereka benar-benar dipermainkan di depan sana. Tidak mau terburu di end karena mereka butuh 3 minion dari 3 wave. Bakal tetap dikandangin sih, Onyx mereka nggak mau mundur. Dikandangin ini pasti. Dan lihat 12.000 gold difference. Oke, Keyboy bakal coba dihantam tapi ternyata bang! Itu dia. Harta Teta dan Sonatanya gagal untuk memecahkan tapi Sas melakukan following up dengan sangat baik. Fokus ke base, gak berapa pun terjadi. Menunjukkan retribution untuk melakukan clear tapi nampaknya gagal dan Maybe langsung meledak begitu saja. Dan ini dia, Onyx, the Sky King is back. Berhasil membawa para pasukan dari tim Dewa menuju ke game yang ketiga. Oke, dan Raja Langit menunjukkan sebuah perlawanan yang sangat-sangat